Saya ini anggota dewan Pak Ustadz, provinsi. Sudah setahun jadi anggota dewan. Terus gimana? Menyesal Pak Ustadz. Jangan ajari umat Islam gosok gigi. Subuh gosok gigi, zuhur gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, tahajud gosok gigi, witir gosok gigi. Yang paling bersih giginya orang Amerika. Dan punya teori awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat tidak akan mendekati orang yang bau busuk. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang padang panjang dan tidak berjilbab panjang yang tidak menutup aurat, padahal Al-Azhar Mesir terinspirasi dari sini, maka sesungguhnya kita sudah mundur bukan berpuluh tapi beratus tahun. Ambo pai ceramah ke Bengkulu. Di Bengkulu itu ada pesantren gadang dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Ambo calik. Itu kalau awak calik ada jilbab khusus, cara pakai jilbab panjang, jilbab dililitkan. Dan itu ciri khas dari Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi yang laki-laki pun dari Padang Panjang, yang padusi pun dari Padang Panjang, maka investasi ini dikembangkan. Tapi sulit kalau tidak ada political will. Political will support keinginan dari politik. Bulan Patang, Ambo di Bukit Tinggi, datanglah anggota legislatif. Bukan dari Sumatera Barat, dari satu daerah. Tidak boleh disabui namo, menjaga kode etik jurnalistik. Saya ini anggota dewan Pak Ustadz, provinsi. Sudah setahun jadi anggota dewan. Terus gimana? Menyesal Pak Ustadz. Jadi saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa kecil. Menjadi anggota dewan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa begitu Pak? Karena ramai. Anggota dewan ramai. Keputusan-keputusan bersama. Keputusan-keputusan mayoritas. Ujung-ujungnya voting. Jadi selama setahun ini apa yang Bapak buat? Selama setahun ini saya bantu musola, saya bantu sekolah, saya bantu mahasiswa. Dari uang saya sendiri. Dari gaji dan dari dana reses. Dan dari dana, tapi bukan dana pemerintah. Oh, jadi menjadi anggota dewan tidak terlalu banyak bisa berbuat. Iya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbuat itu jadi apa Pak anggota dewan? Kita bisa berbuat kalau kita jadi kepala daerah. Jadi mohon Ustadz tolong beberapa tahun akan datang. Inti dari pembicaraan itu adalah kalau menjadi bupati, wali kota, gubernur ternyata bisa berbuat. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan dia sendiri dan dia punya kekuasaan. Ujung jarinya itu ada pena, di ujung penanya ada tinta. Tinta itulah yang dipakaikan di atas kertas, sekali tanda tangan jadi. Makanya mus semangat subuh kok dek adu wali kota dan wakil wali kota Solo. Kadang ambo sembahyang, kadang di masjid ndak bantu ikut suara ambo. Jamaah sekalian, awak ko dunia ko lah dake kiamat. Ko awak inge-inge lah mati gitu ya. Ndak ada ambo sabi. Mari kita investasi pendidikan, kita bangun sekolah. Ndak ada sabi. Sebab apa? Memang isinya orang-orang non pensiun satu. Kadang awak semua ceramah, selesai itu datang orang, Ustadz, apa yang bisa kita buat? Apa gini? Ambola 3 tahun di rumah saya Ustadz, mantap cucu ke sekolah. Istighfar saya lah Pak. Tapi kalau masih ada kekuasaan di tangan, itulah dipakai. Jadi ambo tanyalah Bapak anggota dewan tadi. Pak anggota dewan, yo. Tadi Bapak ngecek bahwa kalau awak jadi kepala daerah bisa banyak berbuat. Bisa Pak Ustadz. Kalau awak buat program anak yatim piatu sekolah gratis bisa. Bisa Pak Ustadz. Kalau awak buat di setiap negari ada TK Quran, SD Quran bisa. Bisa Pak Ustadz. SMP pun bisa. Tapi SMA enggak bisa Pak Ustadz. Maka SMA enggak bisa. SMA urusan gubernur. Berarti kalau SD, SMP tidak ada baca Quran, itu masuk neraka bupati sama wali kota. Tapi kalau anak SMA tidak pandai baca Quran, itu gubernur masuk neraka. Rupanya neraka itu pun lah ada tampek-tampeknya masing-masing.
Iko neraka untuk bupati, iko neraka untuk gubernur. Aduh. Kalau awak buat program insentif untuk penggali kubur dan penyelenggara jenazah, bisa? Bisa Pak Ustaz. Kalau awak buat program imam-imam itu dibuat fit and proper test kemudian digaji, bisa? Bisa Pak Ustaz. Oh, manga bupati-bupati itu ndak ada membuat program itu? Dua Pak Ustaz. Nampak tamu memang nyo ndak tahu apa nikah dikarajokan. Nyo duduk di situ dek banyak piti saya. Nang kedua, memang indak tak buka pintu hatinya baik-baik Pak Ustaz. Oh, paham lah. Jadi jangan heran masjid awak gadang masyarakat iko dek dua imam tadi sejalan antara imam masjid dengan imam awak di Padang Panjang. Mudah-mudahan istiqomahlah kedua imam-imam awak insyaallah. Sinfani min ummati, ada dua orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nan dua iko baik, maka negeri itu menjadi baik. Tapi kalau nan dua iko rusak, maka negeri ikut menjadi rusak. Siapa itu? Al ulama wal umara, dan pemimpin. Ada ulamanya baik, ulamanya elok, pemimpinnya sakau. Tidak jadi. Ada pemimpinnya baik, soleh pemimpinnya, tapi tidak ada dicetak ulama, tidak ada kaderisasi, tidak ada tampe pembibitan ulama. Maka ditampe awak pembibitan ulama memang dari dulu orang balaja kasihko, dan lalu kemudian rupanya kama yuwalla alaikum, sebagaimana masyarakatnya begitulah pemimpinnya. Jadi kalau masyarakatnya religi, agamis, santri, rajin ke masjid, insya Allah pemimpinnya pun datang juga ke masjid. Ambo barangkali sembahyang, yang saya hormati bupati atau yang mewakili, camat atau yang mewakili, sadonya wakil. Dan lebih parahnya yang hormati Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Ini wakil awak, aginya wakilnya sekali lagi. Parah itu. Tapi subuh iko indak, nan jauh pun datang, nan daki apulai. Maka awak mesti awak doakan. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma cie, aku kasih kau doa makbul, tapi doanya cuma cie, maka mintakanlah doa supaya Allah marzuqna imaman adila, dapat pemimpin yang adil dan amanah. Tapi tentu sadonya ndak bisa awak bebankan ke APBD. APBD itu kan kucuran dana dari daerah-daerah ditarik ke pusat, lalu ada pembagian lagi. Kadang tidak semua daerah itu dapat banyak, maka mesti kita bantu dengan menghidupkan, mengembalikan lagi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini mesti bangkit. Dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat ke Basnas, tidak bisa. Dihimbau supaya sholat ke masjid, tidak bisa. Himbau mengimbau itu tidak ada nan rame. Nan rame cuma cie minang main bau. Nah itu nan rame. Tidak bisa lagi main himbau mengimbau, mesti dengan kekuasaan. Semua pegawai PNS, BUMN, zakat potong atas. Setuju apa tak setuju? Setuju. Abdul Somad bara lama menjadi tim sosialisasi zakat. Dari tahun 2009 sampailah kini ambo masuk tim sosialisasi zakat. Diangkat pulau ambo menjadi duta zakat. Datanglah orang Basnas waktu ambo di Jakarta. Ustadz, kami angkat jadi duta. Ambo lah sanang, ambo sangko duta besar. Rupanya duta zakat. Mengapa ambo diangkat jadi duta zakat? Sebab di beberapa tempat Ustadz selalu bercerita tentang zakat. Bayarlah zakat. Siapa yang tidak membayar zakat? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka yang menyimpan uangnya, tidak membayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang paling menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya itu akan dipanaskan, mendidih, menggelegakkan. Fatukwa bihajibahuhum, ditimpa ke kening, wajunubuhum,
ditimpakan ke usus, wa zuhuruhum ditimpakan ke pundak. Harta yang disimpan, emas, perak, berlian, duit dipanaskan, mendidih, timpakan ke kening, timpakan ke pundak, timpakan ke usus. Azab di akhirat. Azab di dunia, timpakan ke kening, stres, depresi, kacau, galau, gilo. Timpakan ke usus, asam lambung. Leher ke atas, asam pedas. Leher ke bawah, asam lambung. Pinggang ke bawah, asam urat. Pundak, penyakit tulang, jantung koroner, diabetes mellitus. Simpanlah duit zakat itu, simpanlah. Ustadz Jalfatullah, Ustadz Abdul Somad, Pak Wali tidak akan datang memeriksa mana hartamu, tidak. Tapi harta zakat yang kau simpan akan keluar sendiri dengan caranya sendiri. Bah, lah teraso? Mohon infak. Baru ambo baca cerita zakat lah kedua. Mohon infak untuk parkiran masjid. Oh, ambo tadi dek kalam dak nampak ada parkir pindah. Jangan parkir otok di jalan tadi nak. Saya nggak mau lah Pak Ustadz kalau sedekah untuk parkir masjid. Mengapa itu? Kan Ustadz selama ikut ceramah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya istana dalam surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan tempat istana dalam surga. Jadi kenapa tak mau? Kalau bangun masjid dibangunkan istana Pak Ustadz. Terus kalau nanti awak sedekah parkir, berarti di surga sampai parkir ada awak. Logika berpikirnya nggak begitu guys. Kolah, nggak bisa akal manusia kok dipakai untuk akhirat. Kok kalau kurang akal, pakai akal. Indak akal, minum akal. Surga itu dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara al qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan Allah urusannya di akhirat. Ndak ada urusan nan paling bare kecuali memikirkan sampai parkir. Allahu Akbar. Ba'ahon dambo tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lumpe. Khawatir anda hilang. Tapi kalau coba ada sampai parkirnya nyaman, khusyuknya sembahyang. Allahu Akbar. Rusak khusyuknya dek tidak ada sampai parkir. Jadi sedekahlah teman-teman. Isi kresek-kresek dengan niat untuk parkir lillahi ta'ala. Mudah-mudahan parkir pulau rasaki itu ke rumah awak. Amin. Kalau di dalam dompet itu ada 1 juta, nah masuk ke kresek 100.000, dan dibawa pulang. Emang kalau alun sarapan payah berpikir emang. Ulang lah ya. Ada di dompet awak 1 juta, nah masuk ke kresek untuk parkir masjid 100.000, dan awak bawa pulang 900.000. Sampai pulang minum kopi, batuk, mati. Nan awak bawa mati menghadap Allah, nan 100.000 apa nan 900? Nan 100.000 itulah dibawanya menghadap Allah. Kalau nan masuk 100.000, kalau 2.000 cek 2.000, kecek malaikat waang masuk surga, tapi yo selama parkir saya lah 2.000. Sedang di mall aja kini 5.000. Kalau awak dari pintu lagi 5.000, kecek petugas parkir di mall 10 pak. Kok 10? Itu tertulis bapak sudah 1 jam lewat 2 menit kecek. 10.000. Kalau ambo kanai bantu itu, bapak sudah 1 jam lewat 2 menit, pulang ambo tambah setengah jam lagi. Masa samo 2 menit jadi 30 menit, 10.000 juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, nanti makan pagi, makan siang, makan malam, makan snack busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk,
ibu-ibu, ama-ama, dan di rumahnya ada baju 3 lemari, lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan hai pengurus, indak jo bertambah pitih, ndak salah boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat iko mesti selalu berjumpa, basuo, menjalin hubungan silaturahim. Di mana dijalin hubungan silaturahim? Di masjid. Subuh basuo. Iko Padang Panjang ndak sama pahala orang Padang Panjang sholat subuh dengan orang Pekanbaru. Mengapa itu ya? Ambo merasakannya lama lalu siko. Iya. Jadi godaan bangun subuh orang Padang Panjang dengan orang Pekanbaru itu beda. Kalau di Pekanbaru ange, memang capeknya terjago. Kalau di siko, kalau di Pekanbaru setannya itu memang mesti mengipasnya. Kalau di siko setan nyantai sih. Nggak kipas lah, dingin kecek setan. Nyendak karajoan nah. Dingin. Airnya tenang, udara bersih, hijau, cantik. Oleh sebab itu maka perjuangannya juga lebih berat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, arti tahajjat, lawan kantukmu, lawan matamu, fatahajjat, bangun. Usahakan tajago dari lalok 1 jam sebelum azan subuh. Supaya apa? Supaya sampai awak mandi. Mandi sebelum subuh itu bagus untuk apa? Terapi kesehatan. Begitu mandi di Padang Panjang, taraso mandi air kulkas. Untungnya di hotel awak ado ayange. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat tidak akan mendekati orang yang bau busuk. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau. Man akala basolan au thauman. Siana makan bawang putih atau bawang merah, maka jangan dakik-dakik masajid kami kisah Nabi. Itu makanya sholat yang paling afdol sholat dengan bersiwak sebelum sholat gosok gigi. Maka kadang imam-imam itu sebelum nyuangkik takbiratul ihram gosok gigi. Luruskan shaf, bersiwak. Jangan ajari umat Islam gosok gigi. Subuh gosok gigi, zuhur gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, tahajud gosok gigi, witir gosok gigi. Yang paling bersih giginya orang Amerika. Nan punya teori awak, nan punya siwak awak, nan paling bersih Amerika. Inyona mengamalkan. Maka Amerika itu paling bersih Amerika, paling bersih gigi Amerika, paling sehat Amerika. Insya Allah Amerika itu bersyahadat masuk Islam satunya. Sampai nanti dari menara Eiffel Prancis, Eropa berkumandang azan dari situ insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagi janji Nabi yang belum terwujud. Yang lain-lain sudah. Yaman akan menjadi Islam. Sudah Islam. Konstantinopel jadi Islam. 700 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW. Berkumandang azan di tempat istana Kaisar Konstantin yang berkuasa. Di istana Konstantin itu mana? Tadanga suara azan Konstantinopel berubah menjadi Istanbul. Ada satu yang belum. Rum. Di mana itu Rum? Romawi, Eropa. Orang Eropa membuka benua baru, Amerika. Eropa, Amerika. Dari situ akan berkumandang azan. Dan yang mengumandangkan azan itu adalah orang Padang Panjang. Mesti begitu cita-cita. Maka dibuatkan di kamar anak awak, kamar anak kita, buatkan situ gambar Eropa, Amerika, patung Liberty gambarnya dengan gambar menara Eiffel. Nah, nanti kau akan mengumandangkan azan. Itu dulu yang diajarkan oleh ayah Muhammad Al-Fatih. Ayah Muhammad Al-Fatih waktu memandikan anaknya, apa kata dia? Anakku Al-Fatih, kau akan menaklukkan Konstantinopel, kau akan mengislamkan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih umur ada menyabui 9 balik,
ada menyabik 21, ada menyabik 20 ampek. Dan penting usia muda sudah menaklukkan Konstantinopel. Allahu Akbar. Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Bapak wali kota menaklukkan Padang Panjang usia muda juga. Bapak wakil wali kota Solo menaklukkan Solo usia muda juga. Kamu menaklukkan gadis idaman. Pret. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebelum meninggal dunia menyiapkan satu pasukan perang. Pasukan perang akan menaklukkan, membebaskan orang yang tak menyembah Allah. Sebelumnya menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batu, akan menyembah Allah. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Waktu itu umur Usamah 18 tahun. Anak umur 18 tahun panglima perang. Usamah namun. Usamah itu singa. Usamah artinya singa. Usamah bin Laden, singa anak Laden. Usamo Laden. Usamah itu artinya singa. Makanya di beberapa daerah nama singa kok dipakai. Maka di Inggris pun pakai nama singa. Di Sumatera Utara pun pakai singa. Si singa Mangaraja. Sampainya ke Indragiri Hulu di Riau, rajanya tuh pakai juga nama singa. Namanya Narasinga. Jadi nama stadion di Rengat kini, Narasinga. Sampai ke Inggris pun pakai singa aja. Nama rajanya Lion, Richard the Lionheart. Raja Richard berhati singa. Tapi ditundukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sakit waktu perang itu, Richard the Lionheart, si Richard berdarah singa, berhati singa itu sakit. Datanglah seorang pakai baju compang-camping, pakai jubah penutup, masuk ke dalam kemah Richard the Lionheart. Waktu itu Richard sedang kesakitan dalam kemah. Waktu dibuka mukanya, ternyata dia Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin? Richard, kalau aku mau kau sudah mati, tapi aku tak mau, ku obati engkau. Disitulah Richard terkagum, berhati singa berubah menjadi berhati kucing. Singa pun bisa menjadi kucing melihat ketangguhan Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya Salahuddin, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Banyak orang mengejek, apa itu tasawuf? Apa itu ulama tasawuf? Ketika orang salibis menghantam umat Islam, kenapa orang tasawuf tidak bergerak? Mengapa Imam Al-Ghazali tidak membuat kitab tentang jihad? Dia lupa. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi bangkit semangat jihadnya setelah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin bercerita tentang menghilangkan penyakit dunia, menghilangkan cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta hidup, takut mati. Setelah dibacanya kitab itu, hilang takutnya, yang ada hanya takut kepada Allah. Bangkit semangatnya sampai Richard the Lionheart pun tunduk. Akhirnya Salahuddin membebaskan Palestina. Yang bisa membebaskan Palestina hanya orang-orang yang berinvestasi pendidikan. Oh, perjalanan panjang loh. Lo sampai ke Konstantinopel, sampai ke Inggris, balik juga lagi kepada panjang. Sebab kalau tidak awak larut entah kama-kama apa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berinvestasi pendidikan anak-anaknya masuk pesantren, alhamdulillah, masukkan. Tawalib Padang Panjang, Diniyah Putri, Mampeka. Pesantren yang tidak ambo sabwikan namanya, bukan ambo tidak promosi, tapi ambo tidak ingat. Darul Muwahhidin Ustadz Jalfatullah. Dan sekolah-sekolah lain. Ada Serambi Makkah. Serambi Makkah itu Ustadz siapa? Fauzan Afratos. Sahabat kami, alumni dari situ. Dan tidak Abu Sabik, dan penting ada tertulis itu pesantren, masukkan. Misalnya ada pesantren mantan narkoba, jangan. Itu memangnya khusus yang pernah pakai narkoba. Anak ibu pernah pakai. Kalau untuk yang mahal-mahal belum pak. Terus cuma lem kambing, masuk. Ada yang mahalnya.
Yang 1 gramnya lebih mahal dari ameh lah. Nah, kalau cuma lem kambing tidak perlu situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari pacaran, dari virus HIV/AIDS, dari macam-macam. Yang bisa menjaga anak kita hanya tembok pesantren. Betul? Anak kemanakan ambo, anak ambo, anak adia ambo, nan bisa di bawah naungan ambo, namandanga kece ambo sampaikan di arisan keluarga, ambo tunjukkan. Iko anak kemanakan ambo, nan lucu-lucu, nan galak-galak, nan ganteng-ganteng, nan cantik-cantik. Awak kini nan sayang kayaknya. Kalau awak sayang kayaknya, masukkan kayaknya ke pesantren. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Sesudah itu terserah-inyo kamanya kampai. Banyak juga jamaah aku tanya kamu, Ustaz, Ba'a mengirim mana ke Al-Azhar Kairo? Iko nanamuh ke Kairo, kok bapak atau anaknya? Oh, ambo Pak Ustaz, apa saya ke Kairo? Sebab anak kok ndak bisa wak paksanya ke Kairo. Oh, paksanya ke Kairo, ini ndak amuh ke Kairo. Ah, pulangnya ndak jadi Musa, jadi Fir'aun. Tapi kalau anaknya nama minta ke Kairo, kirimlah. Anak apa kau ingin kamanya? Ayo suko mana main-main apa komputer ke Pak Ustaz. Masukkannya ke Institut Teknologi Bandung, ITB. Iko Pak Ustaz dari pagi sampai sore mandi aja karajonya ke sungai. Angkatan Laut. Masuknya Angkatan Laut, bekonya jadi jenderal, pulang awak angket jadi Datuk Panjago Lawi. Jadi sesuai. Anak ambo ko buya, kama membawa martil buya, masukkan ke Institut Teknologi Surabaya. Jadi tukang itu. Kalau hebat prestasinya, masukkan inyo menjadi fakultas hukum. Inyo akan menjadi hakim konstitusi. Inyo akan menjadi hakim MK. Sehingga terjadi perkara-perkara konflik pilkada, dia akan adil dan amanah. Sehingga yang jujur dia dudukkan, pengkhianat akan dia jatuhkan. Itu tidak selesai di mimbar pengajian. Ustaz Somad menggelegar hari Jumat naik ke atas mimbar sampai lapeh paku-paku mimbar. Jamaah lalu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, itu jago. Capek banget khutbah. Jadi dakwah itu jangan dipahami cuma ceramah. Dakwah itu bukan cuma khutbah. Dakwah itu adalah suatu profesi awak iko menjadi dakwah. Polisi berdakwah dengan pistolnya, berdakwah dengan sempritannya. Anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong ndak sembahyang subuh sampai jam 5 subuh mabuk-mabuk. Enggak mungkin ambu berdakwah ke anak muda kok. Anak muda sedang mau mabuk sakau, datang bawa situ. Ya ayyuhallazina sakau. Enggak bisa. Tapi kalau polisi, tentara dengan pistolnya, bisa enggak diajaknya kau sembahyang subuh? Bisa. Hakim, jaksa, pengacara, wali kota, gubernur, bupati. Jabatan itu adalah jalan, bukan tujuan. Jabatan itu hanyalah sarana, bukan akhir. Tujuan daripada jabatan itu adalah bagaimana mengajak umat ini, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ambo berani ngecek itu kok, dek wali kotanya di belakang. Coba kalau nya duduk di muka. Itu hebat susunan di Padang Panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu lamanya awak ceramah kalau pemimpinnya muda. Coba kalau wali kota itu tua. Di mukanya. Pakai jabatan ini. Ini jadi inspirasi untuk anak-anak di Indonesia. Hai anak-anak muda seluruh Indonesia, kalau kalian mau jadi politikus berhasil, datang kalian studi banding ke Padang Panjang dan ke Solo. Kalian tengok pemimpin-pemimpin mudanya. Takbir. Ustadz kenapa selalu memojokkan orang-orang tua? Ustadz bilang nggak usahlah ini banyak. Orang tua memang sudah baik, bukan balik.
Orang tua memang sudah baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, nan tua-tua, apa-apa, ama-ama, ambo, memang kalian sudah baik-baik, Pak. Anak-anak muda kok nan perlu karena darah bergejolak, godaan luar biasa. Ambo lama mau bapiki kalau muda lah ambo lagi memang tak sanggup. Zaman kami kalau sekolah dulu sama Buya Haji Fatullah, handphone tak ada. Facebook tak ada, Instagram tak ada. Zaman kami dulu di Kairo, kalau ingin internet, pai dulu ke warnet. Dari rumah, elo-elo, apai ke warnet. Kini orang jago lalu langsung warnet. Akan terlalu ke warnet. Mati pun Facebook. Andailah awak dulu dah Jel, Ustadz Jel, bantu kini internet, belajar ke Kairo, mungkin tak selesai kuliah. Iyo, jadi kami kok tertolong dek nasib jo. Ambo 98 sampai 2002, hampir tahun. Internet baru ada tahun 99 tu warnet Patamo di Haisabi. Itu pun banyak juga error di warnet. Bayangkan godaan anak muda sekarang. Sanggup awak mengontrol website apa yang dibuka di anak-anak awak ambo. Kawan ambo mengajar di sekolah. Rupanya razia handphone. Tak tangkuklah handphone. Dipagang dek guru agama. Bawa bapak kamu ke sini. Amaknya nanti bu. Tak berani apa? Tolonglah Pak Ustadz, lepaskan handphone itu. Ibu harus mendidik anak ibu. Kenapa itu? Itu handphone laki ambo. Bayangkan, bukan kenakalan anak muda lagi. Eko sampai jam bara, ambo ngecek di Padang Panjang kok rasa capek lo waktu berlalu. Kecek jamaah Ustaz, nah terus lama, kami lama banget terus. Lah dingin ketupek gulai paku. Jangan lupa subscribe, like, and share.